Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6747 mengenang masa lalu, menentukan masa depan. Meskipun Chu Feng berencana untuk bertemu dengan teman-temannya, dia tetap pergi ke beberapa tempat lain terlebih dahulu. Sementara di dalam sungai surgawi garis keturunan tempat klan Chu berada di dunia yang diciptakan oleh zaman para dewa. Ziling sudah masuk ke dalam mengingat hubungan antara Chu Feng dan Ziling. Orang-orang di sini semuanya dianggap sebagai kerabat dan teman Ziling. Setelah berbincang, Ziling mengetahui situasi spesifik di sini. Anggota klan Chu awalnya sangat khawatir ketika ditangkap. Namun mereka segera menemukan bahwa energi langit dan bumi di sini tidak hanya melimpah, tetapi juga mengandung harta karun yang dapat meningkatkan garis keturunan dan jiwa mereka. Oleh karena itu, kekuatan mereka telah meningkat, namun mereka masih belum bisa memastikan apakah mereka benar-benar aman di tempat penyimpanan harta karun tersebut. Lagi pula mereka selalu terisolasi dari dunia luar, dan mereka tidak tahu apa tujuan orang yang telah menangkap mereka. Ketika kekuatan zaman para dewa memasuki tubuh mereka, garis keturunan mereka mengalami transformasi dan bahkan tingkat kultivasi mereka meningkat. Mereka semua merasa seolah-olah sedang bermimpi. Karena perubahan seperti itu sungguh menakjubkan, sulit untuk tidak meragukan apakah ini nyata. Sebagian orang bahkan mulai khawatir bahwa perubahan seperti itu dapat menguras energi hidup mereka. Sebagian orang percaya bahwa mereka yang menangkap dan mengubah mereka melalui proses ini sedang membina mereka sebagai objek kultivasi. Sekarang akhirnya tiba saatnya untuk menghadapi mereka. Tentu saja sebagian orang menganggap tempat ini sebagai tempat yang diberkati. Orang yang menangkap mereka dan membawa mereka ke sini melakukannya sepenuhnya demi kebaikan mereka sendiri karena mereka telah menemukan kesempatan yang luar biasa. Di tengah spekulasi yang terus-menerus, Ziling muncul. Kemudian Ziling menceritakan kepada semua orang tentang pengalaman Chu Feng selama bertahun-tahun. Hal ini membuat semua orang menyadari bahwa penangkapan mereka dan dibawa ke tempat yang begitu bagus berkaitan dengan Chu Feng. Namun yang lebih mengejutkan mereka adalah dalam waktu sesingkat itu, Chu Feng telah tumbuh hingga mendominasi dunia seni bela diri. Lagi pula klan Chu adalah kekuatan yang dihormati di antara mereka yang ditangkap dan dibawa ke sini. Bagi klan surgawi Chu, sungai surgawi bela diri leluhur mengandung banyak makhluk raksasa. Mereka juga mendengar bahwa sungai surgawi 9 jiwa di sebelahnya sangat kuat, jauh melampaui sungai surgawi bela diri leluhur. Adapun sungai-sungai surgawi lainnya yang lebih jauh, sungai-sungai itu sama sekali tidak dikenal dan bahkan belum pernah terdengar keberadaannya. Tempat itu adalah sesuatu yang mereka dambakan sekaligus sesuatu yang mereka takuti, terutama bagi anak muda seperti Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang. Namun bagi generasi yang lebih tua, hal itu bukanlah sesuatu yang diimpikan melainkan sesuatu yang ditakuti karena mereka bisa membayangkan kesenjangan itu. Itulah sebabnya ketika Ziling menceritakan kepada mereka tentang hal-hal yang terjadi di 8 sungai surgawi, secara khusus klan naga totem, klan nafas naga, dan banyak kekuatan besar lainnya telah bergabung dengan Chu Feng. Keberadaan sekte penjara yang menakutkan itu ternyata mengakui Chu Feng sebagai pemimpinnya. Chu Feng baru saja mengalahkan makhluk yang mungkin berasal dari zaman kuno, memutus formasi besar yang menutupi seluruh langit berbintang dan menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Chu Feng memiliki masa depan yang cerah, mereka tetap terkejut dan gembira, bukan berarti mereka berpikir Chu Feng tidak bisa melakukannya. Sebaliknya tingkat pertumbuhan Chu Feng jauh lebih cepat daripada yang mereka perkirakan. Tepat ketika Ziling sedang menceritakan hal itu, anggota klan Chu mencerna apa yang telah Ziling sampaikan kepada mereka. Di atas kehampaan sejumlah besar sosok muncul dan mendekat,
Mereka adalah anggota dari aliansi klan Chu bersama dengan pasukan sekte penjara yang kemudian muncul. Sebagai bentuk penghormatan, tak satu pun faksi memasuki dunia ini dengan menggunakan kapal perang terapung. Mereka tidak hanya menjaga profil yang sangat rendah, tetapi banyak dari mereka juga menampilkan senyum yang rendah hati. Meskipun begitu, melihat deretan kekuatan di atas kehampaan, terutama deretan kekuatan sekte penjara, semua orang masih merasakan kekaguman yang mendalam. Meskipun aliansi klan Chu dan para anggota sekte penjara memasuki dunia ini dengan perasaan rendah hati, namun aura yang mereka pancarkan sangat mematikan bahkan bagi klan Chu, apalagi bagi mereka yang berada di alam bawah. Namun, tepat ketika mereka merasa gelisah dan sangat gugup, sesosok yang familiar muncul. Saat mereka melihat Chu Feng, ketegangan di hati semua orang mereda. Setelah itu, berkat perkenalan dari Chu Feng, orang-orang dari berbagai pihak menjadi benar-benar akrab satu sama lain. Klan Chu dan orang-orang dari alam bela diri leluhur pada awalnya sangat menghormati orang-orang dari luar Sungai Surgawi bela diri leluhur. Mereka segera menyadari bahwa kekuatan-kekuatan dahsyat ini sebenarnya cukup mudah untuk diajak bergaul. Ternyata tidak seseram yang mereka bayangkan. Mereka semua hanyalah manusia biasa, dan karena Chu Feng mereka bahkan lebih sopan kepada mereka. Oleh karena itu, setelah beberapa gelas minuman, semua pihak benar-benar melupakan identitas mereka dan menjadi satu kesatuan. Chu Feng tentu saja juga menikmati minuman dan percakapan dengan teman-temannya, mengobrol tentang segala hal. Banyak orang penasaran dengan pengalaman Chu Feng selama bertahun-tahun dan menanyakan detailnya kepadanya. Sebagian orang hanya membicarakan masa lalu dan mengenang apa yang telah terjadi. Chu Feng berbincang dengan keluarga Chu tentang masa lalu ketika Chu Yu memberikan rumput roh abadi kepada Chu Feng untuk membantunya memasuki sekte luar. Mereka membicarakan tentang Chu Feng dan Gong Luyun membuat perjanjian selama 1 tahun untuk pertarungan hidup mati. Chu Feng juga membicarakannya dengan Ziling. Pertemuan Chu Feng dan Ziling di runtuhan dari salah satu dari 4 simbol, yaitu harimau putih, dan upacara pernikahan di Villa Gung tertinggi. Chu Feng berbicara dengan Zhang Tianyi tentang pertempuran besar melawan lembah dewa pedang Ziling. Bersama Jiang Wuxiang, mereka berjuang melawan invasi 3 dinasti besar, yaitu Ji, Zhao, dan Liu. Ada juga pertemuan pertama dengan Xiao Yuer di Laut Timur. Ada begitu banyak teman di sini, dan mereka punya begitu banyak cerita untuk diceritakan tentang masa lalu. Meskipun sudah cukup banyak orang berkumpul di sini, acara ini masih belum lengkap karena Suro dan Sumei tidak ada dalam pertemuan ini. Kedua individu terkasih ini, yang telah berjuang bersama Chu Feng sejak awal, tidak hadir dalam pertemuan langka ini. Chu Feng hampir yakin bahwa Suro dan Sumei tidak berada di 8 sungai surgawi, melainkan telah memasuki sungai surgawi ke-9. Namun sungai surgawi ke-9 jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada 8 sungai surgawi lainnya. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak khawatir? Namun Chu Feng tidak menunjukkan kekhawatirannya. Lagi pula Chu Feng akan segera berpisah dari semua orang dan perpisahan ini mungkin akan lebih lama. Jadi Chu Feng hanya ingin menunjukkan sisi dirinya yang paling bahagia kepada teman-temannya ini. Tentu saja ini bukan hanya tentang minum-minum dan bersenang-senang, semua urusan penting juga diurus. Sebagai contoh, Chu Feng membantu Bai Lilu mematahkan kutukan. Meskipun klan Chu dan teman-teman mereka dari alam bela diri leluhur telah meningkatkan garis keturunan mereka, Chu Feng tetap berbagi kekuatan zaman para dewa yang telah ia simpan dengan mereka. Adapun soal harta karun, Chu Feng bahkan tidak perlu bergerak. Sekte penjara dan klan naga totem telah menunjukkan ketulusan mereka kepada Chu Feng untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka.
Harta karun itu begitu mempesona sehingga hampir membutakan klan Chu dan teman-teman Chu Feng yang telah dikenalnya sejak di alam fana. Namun betapapun megahnya atau betapa enggannya seseorang untuk berpisah dengan pesta tersebut, pada akhirnya pesta itu akan berakhir. Di akhir jamuan makan, Chu Feng memberitahu semua orang bahwa mereka yang memasuki sungai surgawi ke-9 tidak dapat kembali. Chu Feng juga memberitahu semua orang bahwa dia akan memasuki sungai surgawi ke-9 dan meminta pendapat mereka. Mereka yang ingin tinggal dipersilakan tinggal, dan jika ada yang ingin masuk bersamanya, Chu Feng bersedia memimpin semuanya bersama-sama. Namun keputusan tentang bagaimana melanjutkannya terserah kepada setiap orang. Masalah sepenting ini membutuhkan pertimbangan yang cermat dari semua pihak. Pada titik ini jamuan makan malam itu bukan lagi sekadar reuni sederhana karena setiap orang perlu memikirkan masa depan dengan hati-hati. Saat ini Chu Feng sedang duduk sendirian di luar istana sambil memegang sebuah kendi anggur dan melihat ketiga sosok di kejauhan muncul. Mereka adalah Xiao Yuer, Bai Liluo, dan Egi. Saat ini mereka seperti anak-anak duduk bersama dan menikmati roti kukus yang harum. Senyum tipis juga menghiasi bibir Chu Feng, karena roti kukus itu adalah roti kukus Xian Buli favorit Egi. Chu Feng telah mendapatkan resep rahasia untuk roti kukus Xian Buli dan awalnya berencana membuatnya sendiri untuk Egi, tetapi sayangnya dia terus gagal. Meniru roti itu menggunakan teknik penghalang itu sangat mudah, tetapi jika Anda benar-benar menggunakan keterampilan memasak Anda, bahkan dengan mengetahui resep rahasianya akan sangat sulit untuk menciptakan kembali rasa itu. Jadi sebelum Chu Feng kembali ke sungai surgawi garis keturunan, dia tidak hanya menjemput Song Yue dan yang lainnya, tetapi juga secara khusus mengundang orang-orang dari toko roti kukus Xian Buli. Karena mereka akan pergi, Chu Feng ingin memastikan Egi makan dengan enak, tetapi Chu Feng tidak menyangka bahwa Egi bukan satu-satunya yang menyukai roti kukus Xian Buli. Chu Feng, ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tiba-tiba, suara mabuk terdengar dari belakang. Itu adalah Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.